Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam ekonomi teman-teman, yaitu inflasi. Nah, betul banget nih Bang Jeff. Dimana inflasi adalah salah satu konsep yang sering kita bahas atau yang sering kita dengar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi, inflasi itu apa dan apa pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita bahas lebih lanjut lagi. Pertama-tama, mari kita definisikan apa itu inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu perekonomian. Jadi, kalau harga barang dan jasa naik secara terus-menerus, itulah yang disebut inflasi. Nah, tepat sekali. Inflasi biasanya diukur dengan indeks harga konsumen atau Consumer Price Index atau bisa disebut sebagai CPI. CPI mengukur perubahan rata-rata harga yang dibayar oleh konsumen untuk sekelompok barang dan jasa tertentu. Nah, bagaimana inflasi ini bisa terjadi? Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan inflasi. Pertama, inflasi permintaan atau demandful inflation. Hal ini terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar daripada kapasitas produksi ekonomi. Akibatnya harga-harga menjadi naik. Lalu, ada juga inflasi biaya atau cost push inflation. Ini terjadi ketika biaya produksi barang dan jasa naik, misalnya karena naiknya harga bahan baku atau upah tenaga kerja yang kemudian menyebabkan harga akhir produk ikut naik. Selain itu, inflasi juga disebabkan oleh inflasi ekspektasi, di mana masyarakat sudah mengetahui bahwasannya harga akan cenderung lebih naik di masa yang akan datang. Jadi, masyarakat berbondong-bondong membeli barang pada saat ini. Dan hal itu menyebabkan permintaan menjadi meningkat dan harga menjadi naik. Nah, sekarang kita bahas bagaimana caranya inflasi mempengaruhi kehidupan kita. Apa dampak inflasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, salah satu dampak utama dalam inflasi adalah penurunan daya beli. Artinya, dengan jumlah uang yang sama, kita bisa membeli lebih sedikit barang dan jasa dibandingkan tahun sebelumnya. Benar, inflasi juga bisa mempengaruhi tabungan kita. Uang yang kita simpan di bank bisa kehilangan nilainya jika tingkat inflasi lebih tinggi daripada bunga yang kita dapatkan dari tabungan loh. Jadi, penting untuk mempertimbangkan investasi yang bisa mengimbangi atau melebihi tingkat inflasi. Selain itu, inflasi juga mempengaruhi suku bunga pinjaman, sehingga bank sentral akan menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Inflasi tidak selalu buruk jika selama inflasi terkendalikan, maka dari itu akan menjadi tanda perekonomian yang stabil. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan yang tinggi dan perusahaan dapat meningkatkan harga tanpa kehilangan pelanggannya. Tepat sekali, jadi kesimpulannya inflasi merupakan masalah ekonomi yang sangat kompleks karena banyak dampak serta pengaruhnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Jadi penting untuk kita mengetahui bagaimana cara menanggulangi masalah inflasi yang ada di Indonesia. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, Komen, share, dan subscribe. terima kasih, dadah!